Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rizky Pradana. Saya dengan NIM saya 221 065 1042. Saya dari kelas Jumat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum 4 yang dimana terdapat dua topik, yaitu topik yang pertama yaitu topik 15 yang berupa file dan directory, dan juga topik 16 yang bernama file allocation atau alokasi file atau alokasi berkas. Baik, biar tidak lama-lama langsung saya masuk ke penjelasannya, yaitu mengenai yang pertama topik 15 atau yang mengenai file dan directory. Nah, ini adalah isi dari dalam file dan directory yang berupa dalam ekstensi C. Nah, di dalam file C-nya ini terdapat kode yang sebagaimana apa yang ada di tugas praktikumnya. Nah, tujuan dari file dan directory ini yaitu sebagaimana pengelolaan file lainnya, yaitu mengolah data. Kurang lebihnya seperti itu untuk tujuan dari file dan directory ini, yang dimana nanti itu akan menghasilkan hasil atau seperti tabel gitu yang berisi tipe filenya dan juga nama dari filenya. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung saja kita coba untuk kodenya. Yaitu topik 15. Nah, untuk awalannya di sini pengguna disuruh masuk ke directory path-nya. Di sini untuk awalnya yaitu sebagaimana sistem dalam sebagaimana operating system. Di dalam operating system untuk masuk ke directory itu biasanya untuk di terminal biasanya pakai slash baru masuk ke directory, yaitu di sini saya contohkan yaitu home. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Di dalam ini menghasilkan, ini adalah tampilan dari kode topik ke-15, yaitu mengenai file dan directory. Bisa kita lihat di sini ada di dalam ada dua jenis yang ditampilkan, yaitu tipe dan nama. Nah, ketika saya masukkan direkturnya home, itu akan menampilkan di dalamnya yaitu directory Mr. Full dan directory the full. Ini adalah nama pengguna untuk operating system ini. Kita contohkan lagi. Nah, ini saya akan mencoba jika saya masuk ke dalam directory lainnya yang terdapat di dalam home. Masukkan nama pengguna dari notebooknya atau dari Linuxnya, dan masuk ke directory yang diinginkan. Misal saya contohkan yaitu dokumen. Bisa kita lihat ini kurang lebihnya seperti ini untuk hasil dari kodenya, yaitu kurang lebihnya sama, yaitu menampilkan tipe dan nama data yang ada dalam directory yang sudah dimasukkan, seperti home
the full dan dokumen. Di dalam direktori dokumennya kurang lebih ini adalah isi dari direktori dokumen, yang dimana ada tipenya ada file dan direktori, dan namanya ada ya seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai kode topik yang ke-15, yaitu file dan direktori. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik 16 mengenai allocation file atau alokasi berkas. File allocation. Bentar. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk kodenya, yang dimana sudah saya tulis bagaimana PDF yang sudah di-share di study. Nah, alokasi ini adalah untuk topiknya, yaitu mengenai file allocation atau alokasi berkas. Alokasi berkas itu apa? Alokasi berkas adalah proses mengalokasikan ruang memori untuk file. Nah, ruang memori yang dialokasikan untuk file tersebut itu disebut blok memori, dan blok memori dapat dialokasikan secara beruntun, secara acak, atau secara indeks. Nah, di dalam alokasi memori ini itu ada 3 metode. Yang pertama yaitu ada sequential allocation dan linked allocation, dan juga ada index allocation, dan yang terakhir yaitu pilihan untuk pengguna untuk keluar. Nah, untuk penjelasannya kita sambil contohkan untuk hasil kodenya. Gimana ini topik 16. Topik Nah, di sini terdapat 3 pilihan untuk allocation filenya, yaitu ada sequential. Kita contohkan yang pertama yaitu sequential allocation. Nah, di sini pengguna itu disuruh untuk memasukkan bloknya, yaitu mau blok berapa. Misal saya 30. Nah, di sini selanjutnya yaitu pengguna itu disuruh masukkan panjang berkas dari blok yang diinginkan. Misal saya inginkan 5. Nah, maka untuk hasilnya yaitu kurang lebihnya seperti ini. Nah, sequential allocation ini itu mengalokasikan memori secara urut, mulai dari blok memori pertama yang ini hingga terakhir. Untuk setiap blok memori yang dialokasikan, fungsi ini akan menetapkan nilai datanya menjadi 1. Dan pada contoh ini pengguna memilih untuk memasukkan panjang berkasnya, yaitu seperti yang saya masukkan, yaitu ini 5. Dan mulai dari blok memori ke-1 hingga ke 5, ini adalah tampilan yang dicetak dari hasil dari masukan tadi. Nah, misal ini adalah hasil dari 5 berkas yang sudah dimasukkan. Di sini kan masukkan 5 berkas, maka yang diambil ada 5 berkas.
dan ini adalah yang ditetapkan adalah mulai dari blok 40 sampai 5 blok selanjutnya, yaitu 40 sampai 51. Kurang lebihnya seperti itu untuk sequential allocation. Selanjutnya kita coba untuk yang kedua, yaitu linked allocation. Nah, di sini juga sama, yaitu kemudian dimasukkan untuk awalan bloknya yang ingin dialokasikan. Misal saya masukkan 20. Nah, di sini pengguna disuruh masukkan panjang berkasnya 4. Nah, ini adalah berkas dari memori yang sudah dialokasikan, yang dimana di sini saya masukkan dari untuk blok awalannya yaitu 20. Nah, sampai ke masukkan panjang berkasnya yaitu 4, maka akan menambahkan 4 blok yang dialokasikan. Nah, fungsi linked ini yaitu mengalokasikan memori secara sekuensial, tetapi menggunakan node untuk menyimpan informasi tentang blok memori yang dialokasikan. Untuk setiap blok memori yang dialokasikan, fungsi ini akan mengalokasikan memori untuk node baru dan menetapkan nilai datanya menjadi blok memori yang baru dialokasikan. Fungsi ini kemudian menghubungkan node baru tersebut ke linked list. Kurang lebihnya seperti itu untuk linked allocation. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu mengenai index allocation. Nah, kemudian disuruh masukkan panjang berkasnya. Misal masukkan ini adalah hasilnya. Nah, fungsi index allocation ini yaitu mengalokasikan memori secara indeks seperti ini dengan menggunakan indeks untuk menyimpan informasi tentang blok memori yang dialokasikan. Untuk setiap blok memori yang dialokasikan, fungsi ini akan menetapkan nilai next blok memori sebelumnya menjadi blok memori yang baru dialokasikan. Nah, untuk tampilannya bisa dilihat di sini. Saya masukkan panjang berkasnya yaitu 10, maka tampilan bloknya yang dialokasikan itu totalnya ada 10 dan dimulai dari indeks ke 0 yang sampai indeks ke 9. Nah, totalnya ada 10 blok file yang dialokasikan. Dari ketiga metode ini kurang lebih cara kerjanya itu berbeda, namun hasil yang outputnya itu kurang lebihnya sama ya, yaitu mengalokasikan berkas. Kurang lebih seperti untuk penjelasan dari praktikum 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.